Nah, kita masuk ke nomor 7 ya. Pembahasan tentang KSMMI IPA Fisika tahun 2017 nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama ya, ini ada bulan berada pada fase bulan mati. Tahu nggak tuh bulan mati kayak mana, Nak? Jadi kan, Nak kan, ini bumi. Ya, katakanlah, oh nggak bulat ya, ini bumi. Ya, nah, ini bumi. Ini ada bulan nih, bulan. Ada bulan, bulan berputar ngelilingi bumi. Nah, jadi misal nih, kan bulan tuh berputar, ya kan? Kemudian ada sinar matahari dari sini nih ya, ini sinar matahari datang. Nah, jadi tidak hanya bumi yang bentuknya itu di sini siang, di sini malam, ya bulan juga sama nih. Nah, gini ya. Nah, jadi pada saat kita berada di sini, ya, inilah namanya gerhana matahari. Tapi saat kita berada di sini, ini namanya gerhana bulan. Tapi saat di sini, jadi bulan berada pada fase bulan mati, bulannya tidak kelihatan gitu. Misalnya tuh di tanggal berapa, so, misalnya di akhir-akhir bulan. Nggak ada bulan, kenapa? Semua bagian bulan tuh kita ngeliat bagian gelapnya. Nah gitu. Ini yang pertama tuh maksudnya. Yang kedua, bulan sedang beroposisi. Apa itu beroposisi, Pak Mulia? Dia sedang ngambil posisi untuk melakukan gerhana. Mau gerhana bulan atau mau gerhana matahari, berarti mau ke sini. Nah, apakah ini dia ataukah di sini? Itu ya nomor 2. Kemudian nomor 3, di laut sedang terjadi gelombang pasang. Iya. Nah, saat bulan purnama, laut itu pasang, apalagi saat gerhana matahari. Yang ketiga, nah itu ya. Yang keempat, posisi bulan berada di antara matahari dan bumi. Oh, berarti nih kalau posisi bulan berada di antara ini matahari, ini bulan. Nah, sedangkan ini bumi, berarti ini gerhana matahari. Nah, kemudian kaum muslimin melakukan sholat kusuf. Kusuf ini adalah sholat sunnah, sholat gerhana. Ya, khususnya kusuf ini gerhana matahari nih. Ya, matahari. Sedangkan sholat sunat khusyuk ada hanya itu gerhana bulan. Nah, pernyataan yang sesuai saat terjadinya gerhana matahari yang ditanya. Ya udah, kita lihat bulan berada pada fase mati boleh, berarti ini ya semuanya ada nih, 1B bukan. Bulan sedang beroposisi, oke, langsung kelihatan nih yang ada duanya, berarti jawabannya C ya. Ketiga, di laut sedang terjadi gelombang pasang. Oh salah nih, enggak C. Ya, jadi enggak 3 dulu. Nah, jadi 1. Jadi yang betul tuh seharusnya 1 dulu ya. Kemudian bulan berada pada fase bulan mati, bulan sedang beroposisi, 4 dulu seharusnya ya. Atau jangan-jangan 2, 3. Iya nih. Kita hilangin dulu. Ternyata posisi yang benar, nah kita hapus dulu lah. Yang betul, nah ya pertama nih. Coba lihat nih yang B. Bulan sedang beroposisi yang pertama. Dia sedang ngambil posisi. Kemudian yang 3. Salah juga ya, di laut sedang terjadi gelombang pasang. Kemudian yang keempat, posisi bulan berada di antara matahari dan bumi. Betul. Kaum muslimin melakukan sholat khusyuk, sholat gerhana matahari. Berarti ingat dulu nih kata kuncinya di sini. Yang tidak ada V bukan jawaban. Nah, ini gerhana bulan ya. Berarti kalau ada VI-nya gerhana bulan. Ini bukan jawaban, ini bukan jawaban, ini bukan jawaban. Oh, langsung ketahuan jawabannya C. Boleh gitu ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi ya. Oke, soal nomor 8 nih. Nah, kali ini soalnya ada bahasa Inggrisnya, Nak, ya. Di mana bahasa Inggrisnya? Di satuannya. Perhatikan tabel periode rotasi dan revolusi beberapa pan berikut. Pertama itu namanya Merkurius. Nah, coba lihat nih, hati-hati nih. Ini apa nih? Ini dia. Itu berarti periode rotasi Merkurius 58D itu artinya hari, 15 hours artinya jam. Nah, sedangkan Venus, jadi Merkurius itu melakukan rotasi
berputar pada porosnya, atau bahasanya terjadinya siang dan malam butuh waktu 58 hari, 5 jam, 30 menit, 30 detik. Nah, sedangkan Venus berdasarkan hari apa? Hari di bumi. Sedangkan Venus itu 243 hari. Hari di mana? Hari di bumi. Jadi 243 hari di Venus, atau salah, 243 hari di bumi baru setara sehari di Venus. Gitu tuh maksudnya. Nah, sedangkan yang bumi jelas 23 hours, jam, 56 menit, 4,1 detik. Maka terkadang ditetapkan 24 jam ya digenapkan. Sedangkan Mars mirip juga sih, cuman bedanya dia 1 hari 30 menit. Jadi ternyata planet-planet yang dekat dengan matahari itu atau yang terbuat dari batuan itu lama-lama berputarnya. Tapi ketika nanti ketemu Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, itu adalah planet-planet yang besar tapi berputarnya cepat. Loh kok bisa? Misalnya nih Jupiter. Jupiter itu kan besar, tapi berputarnya lebih cepat daripada bumi. Iya, kalau nggak salah berputarnya itu sehari semalam cuma 9 jam. Ngeri ya. Mengerikan. Kenapa bisa berputar cepat? Karena dalamnya hanya gas. Ya wajar lah cepat gitu ya. Kita nih ada batu-batuan gitu. Jadi kita kembali ke pertanyaannya. Berdasarkan tabel planet panjang hari paling besar, kalau ditanya panjang hari kita hanya fokuslah pada rotasi, nggak usah revolusi gitu ya. Lihat aja angka yang paling besar yang mana nih. Ya jelas angka paling besar di sini ini hari-hari ya. Ini bukan hari, bukan jawaban. Ini 1 hari bukan. Ya udah jelas jawabannya Venus. Ya, jadi planet Venus lah yang memiliki panjang hari paling besar di tabel ini. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 9 nih. Nah, kita masuk ke nomor 9. Penentuan arah kiblat salah satunya dapat menggunakan kompas karena dapat menunjukkan arah utara dan selatan. Gerak kompas tersebut disebabkan karena adanya medan magnet bumi yang keluar dari kutub selatan geografis menuju kutub utara geografis. Pertanyaannya, medan magnet ini dihasilkan oleh apa gitu ya? Ya, apakah A? Ya, apa itu A? Aliran listrik pada inti luar bumi. Iya enggak kira-kira aliran listrik pada inti luar bumi? Kayaknya enggak ya. Kenapa enggak mungkin ada listrik? Ada listrik pada inti luar bumi, salah. Arus konveksi pada mantel mungkin. Keberadaan magnesium yang sangat besar dalam perut bumi, salah. Ya, magnesium Mg bukan nih. Gesekan antara lempeng. Gesekan antara lempeng yang memicu timbulnya medan magnet. Gesekan biasanya memunculkan gempa ya, bukan. Jadi jawabannya lebih tepatnya itu B. Ya, apa itu B? Arus konveksi pada mantel bumi. Jadi sebenarnya inti bumi itu kan panas ya. Nah, jadi bentuknya sepertiga dari bentuk bulan itu panas. Karena panas inilah sebenarnya yang mengakibatkan apa? Aliran besi cair. Nah, jadi yang dihasilkan dari arus konveksi ini yang pada akhirnya menghasilkan medan magnet gitu. Logam bermuat. Jadi di dalamnya ini kan, di dalam ini ada besi panas nih. Logam bermuatan yang mengikuti medan ini. Inilah yang menghasilkan arus listrik gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, masuk soal 11 nih. Ahmad mendorong sebuah meja ke arah utara. Namun meja tetap diam di tempat. Hal ini menunjukkan apa? Oke. Nah, jadi utara berarti ke atas ya. Misalnya ini ada meja. Jadi sebenarnya nggak usah dibuat pusing ya. Nah, soal kayak gini. Kita atur aja dulu di atas. Nah, jadi ada meja nih. Nah, ada meja. Misalnya nih ada meja. Meja. Udah kelihatan kayak meja belum? Iya, udah ya. Oke, misalnya ini ada meja.
Nah, Ahmad mendorong meja ke utara. Utara mana? Utara ke sana ya. Oh, kita misalkan aja ke kemari. Misalnya ke utara. Nah, ini si Ahmad nih. Ini si Ahmad yang dorong. Nah, Ahmad mendorong ke arah utara nih. Namun meja tetap diam. Ada kata-kata diam. Hal ini menunjukkan apakah besar gaya dorong Ahmad lebih kecil daripada gaya berat meja. Oke, ini tentang gaya gesek ya. Jadi harus tahu dulu dasarnya. Jadi gaya gesek itu terbagi dua, ada ya gaya gesek, ada namanya gaya gesek statis, ada namanya gaya gesek kinetik. Gaya gesek statis, itu adalah gaya yang biasanya bekerja pada saat benda itu mempertahankan diamnya. Itu ciri-cirinya. Sedangkan kinetik ya mempertahankan diam, sedangkan kinetik sudah bergerak gitu. Jadi acuan kita apa untuk melihat benda diam bergerak? Maka acuan kita pada gaya statisnya, gaya gesek statis. Kenapa? Karena gaya gesek statis biasanya lebih besar ya daripada gaya gesek kinetik. Karena menggerakkan benda dari awalnya diam ke bergerak itu lebih sulit ketimbang sudah bergerak. Sama seperti belajar. Awalnya tuh susah sekali. Tapi kalau udah belajar, nah mudah gitu ya. Oke, kita lihat nih. Jadi syaratnya apa? Jika sebuah benda, nah ya, kalau kita dasar dulu nih. Jika sebuah benda, nah ini lantainya kasar, didorong dengan gaya F, gaya geseknya ini, apabila F itu sama dengan gaya gesek statis, maka benda itu tepat akan bergerak dia. Ini kasus 1. Kasus 2, jika gayanya lebih besar nih daripada gaya gesek statis, maka benda sudah bergerak. Inilah sudah bergerak. Tapi yang ketiga, jika F lebih kecil dari gaya gesek statis, benda masih diam. Nah, itu dia. Ya, benda masih diam. Kita lihat nih, udah bisa kita jawab. Nah, di sini ada kata-kata benda diam. Maka apa? Apakah A, besar gaya dorong Ahmad lebih kecil daripada gaya berat meja? Nah, ini gaya berat. Nah, seharusnya gaya gesek. Maka ini bukan jawaban. Yang B, besar gaya dorong Ahmad ya sama dengan gaya gesek statis. Ini berarti tepat akan bergerak juga, bukan. Yang C, besar gaya dorong Ahmad lebih kecil daripada gaya normal. Apa hubungannya dengan gaya normal? Emang sih berhubungan, tapi bukan itu. Kita harus cari lebih tepat. Besar gaya dorong Ahmad lebih daripada gaya seks. Oh, lihat dulu. Besar gaya dorong Ahmad lebih kecil. Nah, ini dia nih jawaban yang kita cari. Jawabannya D ya. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita masuk ke nomor 12. Nah, soal ini sering keluar nak ya. Jadi Pak Mulya rekomendasikan tolong dipelajari lebih dalam tentang rangkaian seri, rangkaian paralel, rangkaian gabungan. Oke, kita mulai ya. Gambar di bawah ini menunjukkan 5 buah baterai. Ini dia nih 5 buah baterai yang dihubungkan dengan 6 buah lampu. Ini dia lampu 1, lampu 2, 3, 4, 5. Nah, ya. Dan L6. Lalu sebuah saklar, S ini dia saklar nih. Kalau kita tuh bahasanya di rumah tuh namanya stop kontak atau cetekan bahasa sederhananya ya. Nah, jika saklar S ditutup dalam keadaan on, ditutup dalam keadaan hidup dan ada dan-nya nih. Dan apa? Dan L5 dicabut. Mana itu L5? Ayo. Ini L5. Nah, dicabut. Maka yang akan terjadi dalam rangkaian, oke ingat ya, ini sebenarnya konsepnya ini kalau kelemahan lampu di rangkai seri ya, jadi ketika putus ya ini sebenarnya terputus gitu atau dicabut, tidak ngalir, maka secara tidak langsung ya ini juga tidak hidup gitu. Nah ya bola 5 kan yang dicabut ya, apa yang terjadi coba kita lihat. L2 ini L2 L3 nih L4 menyala. L4 salah, L2 L3 L4 katanya padam, tapi lainnya menyala. Ingat,
Yang padam cuma L4 aja. Ini enggak, kan masih ngalir nih arusnya. Nah, ini masih kemarin nih. Aman ya. Berarti yang A bukan. Kita lanjut ke B. Ya, ke B. Nah, L4 padam. Nah, lainnya nyala. Jadi dibilang L4 ini padam betul. Lainnya iya ini kayaknya. B ya. Yang CL1 menyala. Oke, betul. Lainnya padam. Oh enggak, L2 sama L3 ini kan tetap hidup. D, semua padam. Oh enggak, ada sih yang nyala. Maka yang betul jawabannya iya B. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut soal nomor 13 KSM MI IPA nasional terutama fisika ya. Gambar di bawah ini menunjukkan sebuah apa ini? Sebuah inti besi yang dililitkan oleh kawat berarus. Berarti ini adalah sebuah inti besi ya. Ini inti besi. Nah, ini inti besi rupanya. Yang dililitkan kawat berarus. Oh, ada kawat berarus. Jika ujung Q dekat dengan kutub utara magnet. Nah, di sini kutub utara. Oke. Maka yang akan terjadi. Nah, kita harus tahu dulu nih tentang kaidah tangan kanan. Nah, jadi silahkan kepalkan tangan kanan. Nah, ini jempol ya kan. Kemudian ini ada ibu jari ya. Oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan ternyata apa? Ibu jari ini melambangkan apa nih? Bisa arus, bisa medan gitu ya. Kalau listrik dia arus, tapi kalau misalnya bisa B, maka yang lainnya ini apakah ini arus gitu ya. Biasanya ini arus, maka ini B-nya. Jadi kalau kita genggamkan arusnya kemana nih? Ya, arusnya ya kita lihat nih, harus melihat arusnya dulu. Jadi keempat ibu jari, nah ya ini itu melambangkan arus. Berarti ini arusnya kemana nih? Gini arusnya. Jadi kita lihat soal ini. Ini kutub positif, berarti arusnya mengalir arus ya. Kayak gini. Berarti kita genggamnya gimana nih? Iya, berarti kita genggamnya kayak gini kan? Jari-jari kita mengelilingi nih ya, ibu jari kita ke sana kan gini, ya kan? Maka apa yang terjadi seperti ini? Nah, maka terjadilah gaya-gaya magnet. Gini dia nih ya. Ini masuk nih, masuk ya kan. Jadi kalau secara magnet maka ini kutub utara, ini kutub selatan jadinya. Kemudian soal jika ujung Q diletakkan dengan utara, oke, maka jika selatan dan utara didekatkan apa yang terjadi? Tarik menarik dong. Maka jawabannya apa nih? Kita tinggal cek. Tarik menarik antara magnet dengan ujung titik Q. Titik di soalnya apa sih tadi? Jika ujung Q diletakkan dengan kutub utara. Ya udah. Tarik menarik antara magnet dengan ujung titik Q. Iya, itu dia kan. Ini kan Q tadinya. Nah, jawabannya langsung A. B, tolak menolak. Antara magnet dan titik Q enggak. C, medan magnet. Medan magnet batang akan dilemahkan oleh medan magnet inti besi. Medan magnet batang akan dilemahkan oleh medan magnet inti besi. Enggak ya. Medan magnet pada besi akan ditiadakan oleh beberapa magnet batang. Enggak, jawabannya A. Gampang ya? Gampang. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita masuk ke soal nomor 15 ya. Nomor 15. Diminta mengukur massa suatu benda agar hasilnya selalu sama, baik jika pengukuran dilakukan di bumi ataupun di bulan. Maka alat ukur yang dipilih, oke, misalnya kita ke bulan nih.
Yang mana nih yang dipilih ya, yang menghasilkan akurat. Jadi kalau kita perhatikan ini pakai konsep pegas gitu ya. Artinya ada panjang mula-mula gitu. Nah, jadi ketika digantungkan dengan beban, ini dia beban, baru dia bertambah panjang gitu ya. Nah, beban ini bergantung pada gravitasi, percepatan gravitasi sehingga apa? Di bulan 6 kali lebih 1/6 lebih ringan gitu. Sehingga nggak cocok, maka ini nggak cocok. Ini juga nggak cocok pakai pegas. Ini juga pakai pegas tapi pegasnya udah lebih ini digital ya, bukan juga karena ujung-ujungnya bendanya diletakkan di sini. Tapi kalau yang C dia bukan memanfaatkan sistem pegas, tapi dia memanfaatkan tentang sistem keseimbangan. Nah, ini yang bisa nih ya, walaupun nanti di sebelah sini ada gaya gravitasi bulan, maka secara nggak langsung belah sini juga ada gravitasi bulan, makanya saling meniadakan gitu ya. Maka jawabannya C.